Enggak. Pendidikan Pancasila berperan besar dalam membentuk karakter, bermoral, dan cinta tanah air. Pancasila menjadi pedoman agar generasi muda tidak terpengaruh dengan budaya luar. Seperti kata para ahli, pendidikan Pancasila adalah benteng moral sekaligus perekat bangsa. Kamu dia bawa sampah sembarangan gitu dong. Kenapa sih, kan tadi juga ada bersihin? Tapi tetap aja nggak baik tahu. Lagi pula kan kamu udah belajar tentang Pancasila nih. Kamu itu tuh nggak bisa minta Pancasila tahu. Kayak harusnya aku bantu bersihin, bukan bantu motoran kayak gini. Tuh ada tempat sampah. Dia bawa sini aja. Namun, masih ada tantangan dalam penerapan pendidikan Pancasila, seperti banyak siswa yang hanya menghafal tanpa memahami makna sebenarnya. Ditambah lagi, pengaruh media sosial dan budaya luar membuat nilai-nilai bangsa sering terlupakan. Solusinya adalah dengan mempelajari lebih kreatif, seperti melalui media sosial, media digital, film pendek, atau kegiatan interaktif yang membuat Pancasila lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Halo guys, jadi sekarang kita mau wawancara anak SMA. Sekarang kita sama siapa? Muhammad Syahab. Dipanggilnya? Bangsi. Oke, kamu dari SMA mana nih kalau boleh tahu? Ini sama juga. Oh, kelas? Kelas 12. Oh, kalau misalnya kelas 12 berarti udah belajar banyak lah tentang Pancasila ya, Bil ya? Iya, apalagi sekarang kita mau nanyain tentang Pancasila nih. Iya. Kamu udah paham belum sih tentang Pancasila itu? Sudah. Udah. Oke. Kalau gitu, kamu udah melaksanakan Pancasila belum sih? Udah menerapkan Pancasila belum dalam kehidupan kamu sehari-hari? Sudah. Oh, kan Pancasila kan ada 5 tuh. Lihat kan apa aja kan? Nah, kalau yang pertama kan ketuhanan yang Maha Esa nih. Kan itu kan kadang sensitif nih tentang ketuhanan. Kira-kira kalau misalnya kamu sendiri udah terapin kan nih dalam kehidupan sehari-hari? Terus gimana? Cara penerapannya? Kalau misalkan pengen sholat, mungkin aku jangan nyuruh dia main dulu kemana gitu, kalau misalkan barang datang dulu. Atau kalau misalkan waktu itu pernah sih punya mantan yang beda agama. Oh iya, oke. Terus ya udah waktu itu dia pernah minta dari ke gereja juga. Jadi kamu di sini udah nerapin toleransi ya dalam agama gitu. Sila yang kedua, ketuhanan yang Maha Esa apa? Ya, kamu kira-kira udah nerapin gak sih tentang sila kedua ini di kehidupan kamu? Ya, contohnya kita di sekolah gitu Kalau di sekolah kan pelajaran mana sih? dia kemanusiaan yang aja yang ada. Kalau misalkan di sekolah ini kalau belajar buat kelompok, nah misalkan saya ada dua kelompok nih, jadi saya kayak bagi-bagi apa sih tugas gitu biar semuanya adil, jadi nggak tergantung sama orang. Ya apaan sih? Kamu saya lo am. Oke. Ayo balik. Untuk itu udah jelas ya guys, kalau ternyata siswa-siswa di sini juga menerapkan Pancasila di dalam kehidupannya sehari-hari. Halo guys. Kali ini kita lagi sama dua orang lagi dari anak SMA berapa nih? SMA 3. Kita mau wawancara part 2 nih. Kita sama siapa nih sekarang? Kelas berapa nih? Oh, keren sih jujur. Jujur keren bisa masuk pelajaran. Kita bakal nanya tentang sila ketiga sampai sila keempat. Kalau misalnya sila ketiga nih, kalian udah tahu kan tentang Pancasila. Sila ketiga kira-kira apa nih? ya Iya dong. sebutin. Ya, betul sekali. Nah, kalian udah nerapin nggak sih itu di dalam kehidupan sehari-hari kalian? Tanya terus di sekolah kayak gitu. Nah udah dong kak, kita banyak ngelakuin kayak gendong orang gitu. Terus kayak kita saling menghargai gitu sih satu sama lain. Bagus sekali ya, Bil ya. Iya, padahal masih kelas 10 tapi udah keren banget. Oke, sila ketiga tadi udah. Sekarang kalau sila keempat gimana? Sila keempat itu apa sih? Kerakyatan yang dibimbing oleh kita sebagai adalah dalam Oke, kalau itu kalian paham nggak tentang Pancasila-nya? bang, kita udah nerapin contohnya itu kayak yang musyawarah mufakat. Kita banyak banget yang ngelakuin itu kita terapin di sekolah. Kita contohnya di kelas kak, kan kita pengen dia pengen bikin struktur kelas tuh kak. Mufakat gitu ya kan?
per anggota kelas. Kira-kira apa tuh ya terakhir? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namanya kan lagi rame tuh tentang ketidakadilan yang di masyarakat kita. Waktu itu kan pernah sampai demo juga tuh. Tahu kan penyebabnya apa? Karena ketidakadilan. Nah, apalagi sekarang itu lagi zaman-zamannya banyak yang rasis gitu misalnya. Nah, Ya kan? menurut kalian gimana sih tentang orang-orang yang rasis? Itu kan maksudnya ke sikap nggak adil kan? Apakah kalian pernah nemuin itu? Atau kalian pernah ngerasain jatuhin orang gitu? Aku pernah suka di pendidikan saya ada kayak banyak yang diperlakukan kayak gak adil gitu karena aspek ya itu kan Berbeda gitu ya. berbeda. Oke, berarti kalian udah pernah nerapin belum nih untuk keadilan? Apakah kalian berlaku adil sama manusia gitu? Khususnya di sekolah ya. Adil sih kak, di sekolah kita nggak pernah mandang gimana dia rasnya, sukunya. Fahri gimana Fahri? Udah nerapin sih kak. Kok kayak ragu gitu Fahri? Ya. Kenapa ya? Kenapa? Enggak, soalnya kan di kelas tuh kayak banyak yang rasis kak. Dia jadi Oh iya banyak yang rasa. ya lumayan banyak sih terus aku kayak atau serius? bercanda. Oke, ternyata keren banget ya. Walaupun masih kelas 10 tapi udah keren banget nih loh. Pokoknya impresif. Iya, really impressive. Keren. Kasih di kelas banyak. Nah, dari penjelasan tadi, jelas bahwa pendidikan Pancasila adalah kunci dalam membentuk karakter bangsa. Sebagai generasi muda kita ini, kita tidak wajib hanya menghafal, tetapi juga mengutamakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Nah, mari kita bersama jadikan Pancasila sebagai pedoman dalam setiap langkah, agar Indonesia tetap kuat, bersatu, dan bermartabat. Nah, setelah melihat cuplikan tadi, kalian jadi udah tahu kan tentang organisasi Pancasila. Nah, jadi